Halo semua, kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Endless Loop, di mana film ini mengisahkan tentang perjalanan 7 orang yang belum pernah bertemu sebelumnya, dan mereka naik ke dalam wahana yang masuk ke terowongan yang tampaknya tak berujung. Para pendatang baru ini harus bekerja sama untuk menemukan jalan keluar. Apakah mereka mampu keluar dari terowongan misteri tersebut? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai ketika mobil Ami yang mogok di tengah jalan yang sepi, dan dia tidak bisa menghubungi mekaniknya. Tiba-tiba sebuah truk berhenti di dekatnya, dan sopir menawarkan tumpangan kemanapun dia pergi. Namun, Ami mengabaikan pria itu, dan tiba-tiba ia melihat sebuah mobil tepat di belakang truk. Dia mendekati mobil tersebut, dan pengemudinya yang bernama Eric setuju untuk memberinya tumpangan. Setelah beberapa saat berkendara, Ami berterima kasih kepada Eric karena telah membantunya. Eric mengatakan bahwa itu bukan masalah baginya, karena dia juga sedang melewati rute yang sama. Dia juga menambahkan bahwa Ami seharusnya tidak mengabaikan pengemudi truk tadi, karena mungkin saja niatnya benar-benar baik. Saat mencoba menyesuaikan posisi duduknya, tangan Ami menyentuh sesuatu di kursi belakang. Ketika dia menarik tangannya kembali, dia melihat ada darah di tangannya. Seketika, Ami tampak ketakutan dan mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Eric. Sebelum dia bisa berbuat sesuatu, Eric tiba-tiba menghentikan mobilnya dan mulai memukulinya. Sementara itu, di tempat lain, sekelompok orang sedang berada di dalam bus menuju kota. Salah satu penumpang, Andrew, tiba-tiba mulai menceritakan kisah seorang pembunuh berantai yang menculik dan membunuh wanita di sepanjang jalan raya. Sopir bus, James, menganggap cerita Andrew hanyalah karangan belaka, tetapi Andrew bersikeras bahwa dia tidak punya alasan untuk berbohong. Tak lama kemudian, berita di televisi melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan di sepanjang rute mereka. Reporter menyarankan para pengemudi untuk mengambil jalur alternatif agar tidak terjebak macet. Mendengar ini, James bertanya kepada para penumpang apakah mereka ingin tetap berada di jalur utama atau mengambil rute lain. Seorang pria bernama Albert bertanya apakah James mengetahui jalan alternatif, dan James menjawab bahwa dia tahu, tetapi jalannya berada di antara pegunungan dan kondisinya tidak bagus. Karena tidak ada penumpang yang keberatan, James pun mengambil jalan alternatif tersebut. Saat melanjutkan perjalanan, James terus mengeluh bahwa dia lebih memilih terjebak macet daripada melewati jalan yang bisa merusak busnya. Tak lama, mereka melewati sebuah terowongan di jalur alternatif. Sebelum mereka terlalu jauh masuk, seorang pria bernama Peter muncul di depan bus dan meminta mereka berhenti. Peter tampaknya menuju ke arah yang sama, sehingga dia naik ke bus. James memintanya duduk dan membayar saat tiba di tujuan. Saat Peter mengambil tempat duduknya, Albert melihat fotonya di koran dan mulai curiga. Sementara itu, seorang wanita hamil bernama Grace terlihat marah saat berbicara di telepon. Dia dengan penuh emosi mengatakan bahwa dia akan mengurus bayinya sendiri, lalu melempar ponselnya keluar dari jendela bus setelah menutup panggilan. Seorang gadis bernama Jenny duduk di samping adiknya, David, yang sedang bermain dengan Rubik's Cube. Setelah beberapa saat berkendara di dalam terowongan, Albert bertanya kepada James apakah dia pernah melewati terowongan ini sebelumnya. James menjawab bahwa ini adalah pertama kalinya, dan Albert mulai khawatir bahwa terowongan ini mungkin tidak memiliki jalan keluar. Dia mengatakan bahwa mereka belum melihat kendaraan lain sejak masuk ke dalam terowongan, sehingga kemungkinan besar ini adalah jalan buntu. Albert menyarankan agar James memutar balik bus agar mereka bisa keluar sebelum terlambat. James setuju dan memutar balik busnya. Namun, setelah 30 menit berkendara kembali, para penumpang menyadari ada sesuatu yang aneh dengan terowongan ini. Andrew mulai mengeluh bahwa dia lebih suka terjebak macet daripada berada di terowongan yang tidak mereka kenali. James membela diri, mengatakan bahwa dia sudah bertanya kepada semua penumpang, tetapi tidak ada yang menentang melewati jalan ini, meskipun dia sendiri sudah menunjukkan keraguannya. Tiba-tiba, Grace keluar dari bus dan melihat ponselnya yang dia buang sebelumnya masih ada di jalan. Hal ini mengejutkannya, karena dia yakin bahwa dia melempar ponselnya tak lama setelah mereka memasuki terowongan. Para penumpang mulai mencoba memahami situasi ini, dan David mengonfirmasi bahwa Grace memang melempar ponselnya sekitar 246 meter dari pintu masuk terowongan. Albert lalu mengatakan bahwa berdasarkan ukuran gunung yang mereka lalui, panjang terowongan seharusnya tidak lebih dari 3 km. Namun, James yakin bahwa mereka telah menempuh lebih dari 30 km. Andrew mulai bertanya-tanya apakah mereka sedang dihantui.
Albert berpendapat bahwa mereka perlu melakukan pemeriksaan terowongan untuk memastikan ada yang tidak beres. Dia menyarankan untuk menggunakan tali panjang dan berjalan untuk melihat seberapa jauh mereka bisa pergi. Grace mengatakan bahwa dia memiliki benang rajut di dalam bus yang bisa mereka gunakan sebagai penanda jalur. Peter mengambil benang itu dari bus. Lalu Albert dan Peter mulai berjalan sambil menggulung benang tersebut. Saat mereka terus berjalan, Albert bertanya kepada Peter mengapa dia tidak terlihat takut. Peter menjawab bahwa mereka berada dalam kelompok, jadi dia tidak perlu takut. Setelah beberapa saat, benang rajut tersebut habis. Dari tempat mereka berdiri, mereka melihat tali pancing di lantai dan mengikatnya ke benang agar bisa melangkah lebih jauh. Sementara itu, Andrew yang memegang ujung benang mulai khawatir karena tidak merasakan tarikan dari sisi Albert dan Peter. Tiba-tiba, kabut mulai muncul di dalam terowongan. Seorang gadis bernama May yang sedang melihat kaca spion mendengar suara dari belakang mereka. Ketika mereka menoleh, mereka terkejut melihat Albert dan Peter telah kembali. Mereka akhirnya menyimpulkan bahwa mereka terjebak dalam terowongan yang tidak berujung. Untuk membuktikannya, Peter menarik benang, dan Andrew di sisi lain langsung merasakan tarikan tersebut. Para penumpang mulai mengembangkan teori tentang situasi mereka. May percaya bahwa mereka mungkin telah terkena obat yang membuat mereka berhalusinasi. Jenny dan David berpendapat bahwa ada fenomena ilmiah yang terjadi. Namun, mereka segera melupakan teori-teori itu dan mulai memikirkan makanan. Setelah mengumpulkan semua persediaan, Andrew meminta James untuk memberikan makanan dan minumannya juga. James menolak dengan keras, tetapi Albert menawarkan untuk membayar. James akhirnya setuju, dan mereka semua duduk bersama untuk makan serta mendiskusikan cara keluar dari terowongan. Albert menyarankan untuk mengecek terowongan lagi, dan dia pergi bersama Andrew, Peter, dan James. Ketika yang lain tertidur, mereka terbangun dan menemukan bahwa bus mereka sekarang berdebu. Albert dan yang lain kembali, menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu lama tanpa mereka sadari. Tiba-tiba, mereka semua merasa lapar lagi. Saat James kembali dengan sisa makanannya, mereka terkejut melihat bahwa makanan tersebut telah membusuk. Dari sini, mereka menyadari bahwa waktu bergerak lebih cepat di dalam terowongan. Saat mencari jalan keluar, Albert menemukan peta wilayah di dalam bus. Ketika Andrew dan James memperdebatkan asal-usul peta itu, Albert mulai memahami di mana mereka berada dan bagaimana cara keluar. Namun, tiba-tiba lampu di terowongan mati. Ketika mereka menyalakan pemantik api, mereka menyadari bahwa Albert telah menghilang. Mereka juga menemukan jejak darah yang diikuti oleh Peter hingga menemukan sebuah dinding yang terbuka dan mengungkapkan sebuah pintu. Para penumpang melewati pintu tersebut dan menemukan berbagai benda aneh, termasuk gambar teknik terowongan dan toples berisi tangan yang terpotong. James mulai mencurigai bahwa mereka terjebak dalam jebakan seorang pembunuh berantai, seperti yang diceritakan Andrew sebelumnya. Ketika mereka menemukan pintu kedua, James kembali ke bus dan mengambil makanannya, tetapi Andrew mencoba mencurinya. Tiba-tiba, sebuah senjata muncul di dalam bus, dan James mengancam Andrew untuk mengembalikan makanannya. Namun, sebelum sempat melakukan sesuatu, seseorang muncul dari belakang dan menikam James dengan batang logam. Andrew mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun, dan mereka harus mempercayainya bahwa ada orang lain di dalam terowongan yang telah membunuh James. Setelah mengatakan itu, dia pergi untuk mengambil makanan James, dan saat dia menyeretnya bersama May, mereka menemukan sebuah pintu masuk lain. Ketika mereka masuk, mereka melihat beberapa toples yang masing-masing hanya berisi satu jari. Para penumpang segera menyadari bahwa semua jari tersebut memiliki cincin, dan Peter menunjukkan bahwa pembunuh berantai itu hanya mengincar wanita yang sudah menikah. Tak lama kemudian, televisi menyala, dan mereka melihat Amy meminta pertolongan, karena air mulai masuk ke dalam sel tempat pembunuh berantai mengurungnya. Para penumpang terkejut melihat ini, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa atau apakah itu nyata. Saat mereka meninggalkan ruangan dan terus berjalan, mereka melihat bus milik James lagi. Ketika mereka mendekat, mereka melihat bahwa bus tersebut kini dipenuhi ular dan serangga. Di dekat bus, mereka melihat sebuah meja dengan beberapa makanan, dan meskipun sudah membusuk, Andrew tetap mencoba memakannya. Saat melakukannya, dia merasa kesal dan mulai mengeluh bahwa mereka semua akan mati kelaparan karena tidak ada lagi makanan. Saat itu juga, Grace menawarkan Andrew beberapa kue yang dia simpan untuk dirinya sendiri. Setelah memakan satu, Andrew masih belum puas dan meminta semuanya. Grace menolak,
dengan alasan bahwa dia membutuhkan makanan itu agar tetap kuat demi bayinya. Ketika Andrew mencoba merebutnya, Peter menghentikannya, tetapi Andrew berhasil menemukan pistol dan menggunakannya untuk mengancam mereka, lalu mengambil semua makanan yang disembunyikan oleh para penumpang. Tidak lama setelah itu, mereka menemukan sebuah pintu lain dan semuanya masuk. Saat memeriksa sekitar, televisi kembali menyala, menampilkan Amy yang masih menangis meminta tolong. Andrew menembak televisi dan mengatakan kepada mereka untuk berhenti membuang waktu. Dia mengatakan bahwa dia tahu mengapa mereka belum menemukan pintu baru yang mengarah ke jalan keluar. Dia menjelaskan bahwa setiap kali seseorang mati, sebuah pintu baru terbuka. Yang lain kebingungan mendengar ini, tetapi May bertanya apakah itu berarti salah satu dari mereka harus mati agar pintu baru bisa terbuka. Andrew mengonfirmasi hal tersebut dan meminta salah satu dari mereka untuk berkorban demi kelompok. Tidak ada yang setuju, tetapi saat Peter membela mereka, Andrew bertanya tentang jam hitung mundur di pergelangan tangan Peter dan apa yang akan terjadi jika hitung mundurnya berakhir. Peter mengatakan bahwa dia tidak tahu, dan apapun yang terjadi bergantung pada Andrew. Andrew tidak memahami maksudnya, tetapi Peter mulai mengajukan pertanyaan tentang kisah pembunuh berantai yang Andrew ceritakan di bus dan bagaimana kisah itu berakhir. Andrew mulai merasa tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan Peter memanfaatkan situasi ini untuk memukul Andrew dan merebut pistolnya. Saat terjatuh ke tanah, Andrew mengatakan bahwa dia tidak bisa memberitahu Peter bagaimana kisah itu berakhir, tetapi dia mengonfirmasi bahwa salah satu dari mereka adalah pembunuh berantai dalam cerita itu. Ketika Peter tampak teralihkan, Andrew mengambil pecahan kaca dan menggunakannya untuk mengancam akan membunuh Grace dan bayinya jika Peter tidak mengembalikan pistol tersebut. Andrew berhasil mendapatkan kembali pistolnya dan memaksa Grace untuk menarik pelatuk dan menembak Peter. Saat Peter terkapar, Andrew mengejeknya, mengatakan bahwa dia akhirnya akan mengetahui akhir dari cerita ini. Jenny mencoba membantu Peter, tetapi usahanya tidak cukup. Andrew kemudian menangkap Jenny dan membawanya ke ruangan lain, di mana dia membunuhnya setelah mencoba menenggelamkan David. Setelah itu, Andrew beralih ke May untuk membunuhnya, tetapi dia tiba-tiba ditikam dengan pedang yang entah dari mana asalnya. Untuk membantu David membalas dendam atas kematian kakaknya, May memberikan pedang itu kepada David dan membantunya menusuk Andrew beberapa kali. Dengan itu, para penumpang yang masih selamat, termasuk Peter yang ternyata masih hidup, terus berjalan. Mereka kembali menemukan bus James, dan saat Peter masuk untuk beristirahat dari semua kejadian yang terjadi, May ikut masuk dan memaksanya mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang terowongan. Peter mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa, tetapi May terus mengancamnya. Ketika dia hendak membunuh Peter, tiba-tiba dia mulai mendengar suara tawa Andrew. Saat melihat keluar jendela, dia mulai berhalusinasi dan melihat Andrew tertawa mengejeknya. May berlari keluar dari bus dan mencoba bersembunyi, tetapi akhirnya menemui ajalnya saat dia menemukan dirinya di depan sebuah cermin. Di tempat lain, Peter berhasil membawa Grace dan David menuju sebuah pintu keluar yang akhirnya muncul di dalam terowongan. Ketika dia berbalik dengan penuh semangat untuk memberitahu Grace bahwa mereka bisa keluar, Grace malah menikamnya, dan dia jatuh ke tanah. Saat itu, jam hitung mundurnya mencapai 0, dan Peter pingsan. Ternyata, Peter terbangun di dunia nyata, dan dia adalah seorang psikoterapis yang sedang menjelajahi pikiran Eric untuk mencari tahu di mana dia menyembunyikan Amy, yang merupakan istrinya dan korban terakhir Eric sebelum dia mengalami kecelakaan dan menderita kerusakan otak parah. Petualangan Peter ke dalam pikiran Eric bertujuan untuk mendapatkan alamat tempat Amy dikurung, agar dia bisa menyelamatkannya sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Saat duduk di kafetaria untuk terus mencari cara mendapatkan informasi dari Eric, seorang perwira polisi senior datang dan memberitahunya bahwa mereka menemukan beberapa detail tambahan tentang pembunuh berantai tersebut. Perwira itu mengatakan bahwa orang tua Eric meninggal pada hari yang sama, dengan ibunya membunuh ayahnya sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. Peter kemudian menyadari bahwa setiap karakter di dalam terowongan mewakili kepribadian yang berbeda dalam kehidupan Eric. Setelah melihat foto orang tua Eric, dia mengatakan kepada perwira tersebut bahwa mereka terlihat persis seperti Andrew dan May, yang merupakan karakter berbahaya dalam terowongan. Peter juga mengungkapkan bahwa terowongan tanpa akhir dalam pikiran Eric diciptakan olehnya sebagai pengingat betapa kacau hidupnya saat dia masih sadar. Ketika laporan datang bahwa hujan deras akan segera turun dan mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkan Amy sebelum dia tenggelam di dalam selnya, Peter kembali dipersiapkan untuk memasuki pikiran Eric sekali lagi. Saat dia masuk kali ini, dia melihat Eric, yang kemudian menjelaskan semua alasan di balik tindakannya. Eric mengatakan bahwa ibunya telah menghancurkan segalanya dengan membunuh ayahnya dan meninggalkannya,
Dan sejak saat itu, dia memburu wanita yang berselingkuh dan meninggalkan anak-anak mereka. Eric juga mengatakan kepada Peter untuk tidak khawatir tentang istrinya, karena dia adalah wanita yang buruk. Peter tidak peduli dan terus bergerak sampai dia melihat David. Dia meminta alamat tempat Amy dikurung, tetapi saat David menjawab, Jenny, yang ternyata masih hidup, juga ikut berbicara. Peter menyadari bahwa Jenny adalah kepribadian kriminal yang telah memengaruhi David untuk melakukan semua kejahatan terhadap para wanita. Peter membujuk David, yang merupakan sisi tenang dari Eric, untuk memberikan alamatnya. Ketika David hampir mengatakannya, Jenny menyeretnya pergi. Peter kemudian berjuang melawan kepribadiannya yang jahat agar bisa keluar dari terowongan. Dia akhirnya menembak dirinya sendiri, yang menyebabkan kepribadiannya yang jahat menghilang. Di dunia nyata, Eric terbangun dan memberitahu alamatnya kepada polisi tepat saat Amy hampir tenggelam. Tak lama kemudian, dia berhasil diselamatkan dan tampak bahagia akhirnya bisa keluar dari sana. Namun, Peter tetap tidak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, terjebak dalam lingkaran tanpa akhir dan kembali ke titik awal, di mana dia menghentikan bus James.